Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ananda? Sehat? Ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelumnya, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Siapa di sini temannya yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi kita pada hari ini. Sebelum itu Ibu mau bertanya, ada yang tahu materi kita pada hari ini apa? Ya, benar, cinta Al-Quran. Jadi materi kita pada hari ini itu cinta Al-Quran, yang mana kita menjelaskan yang pertama, yaitu Al-Quran adalah kitabku. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, apa itu Al-Quran? Tidak ada yang tahu ya. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berbentuk dalam bahasa Arab melalui malaikat Jibril, dan juga sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Baik, selanjutnya kita masuk ke nama-nama lain Al-Quran. Jadi nama-nama lain dari Al-Quran itu yang pertama yaitu Alkitab. Alkitab artinya itu kitab atau tulisan. Yang kedua itu Al-Furqan, artinya pembeda antara benar dan salah. Yang ketiga itu Al-Zikr, yang mana artinya itu peringatan. Yang keempat An-Nur, artinya cahaya. Yang kelima itu Al-Huda, artinya petunjuk. Selanjutnya yaitu kita masuk ke fungsi dan manfaat Al-Quran. Siapa di sini yang tahu fungsi dan manfaat Al-Quran? Oke, jadi fungsi dan manfaat Al-Quran yang pertama itu petunjuk hidup, yang mana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2, yang mana artinya itu kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Baik, yang kedua yaitu penyembuh dan rahmat, yang mana terdapat dalam surah Al-Isra ayat 82, yang mana artinya itu dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan yang ketiga yaitu sumber hukum Islam. Yang keempat itu pelajaran dan nasihat. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, yang mana Al-Quran itu diturunkan secara beransur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Dan ayat yang pertama yang diturunkan itu Iqra, yang mana terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1-5, yang mana artinya itu Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dan dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya itu agar kita mudah dipahami. Baik, selanjutnya kita masuk ke struktur Al-Quran, yang mana Al-Quran ini terdapat jumlahnya itu 30 juz, dan surahnya itu sebanyak 114 surah, dan juga ayatnya itu lebih dan kurangnya 6.236 ayat. Dan adapun surah Al-Makkiyah ini itu diturunkan di Mekah, yang mana dia menjelaskan tentang tauhid dan akhlak. Dan surah Madaniyah itu diturunkan di Madinah, yang mana menjelaskan tentang hukum dan kehidupan sosial. Selanjutnya itu kita masuk ke adab membaca Al-Quran, yang mana yang pertama itu kita harus berwudu terlebih dahulu. Yang kedua itu membaca dengan tartil dan khusyuk. Yang ketiga itu mengamalkan isinya, dan yang keempat tidak menyentuh mushaf tanpa bersuci. Nah, selanjutnya itu keistimewaan Al-Quran, yang mana yang pertama itu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu tidak berubah sejak diturunkan. Yang ketiga mudah dihafal. Yang keempat memberi syafaat di hari kiamat. Sampai sini apakah Ananda dapat memahaminya?
Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke mari cinta Al-Qur'an. Siapa di sini cinta Al-Qur'an? Oke, jadi dapat Ibu jelaskan cinta Al-Qur'an itu yang mana kita itu bisa membacanya setiap hari, menghafal ayat-ayatnya, mengikuti kajian tafsir dan mengajarkan kepada orang lain, dan juga menjadikan pedoman hidup. Jadi dari materi kita pada hari ini, apakah dapat dipahami Ananda? Baik, karena Ananda sudah dapat memahaminya, maka dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup, di mana juga wajib dibaca. Al-Quran ini wajib dibaca, dipelajari dan diamalkan. Dan juga membaca satu huruf aja itu kita dapat 10 kebaikan. Dan juga jadikanlah Al-Quran ini sebagai sahabat harian kita. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Ibu lupa. Jadi Ibu akan memberikan Ananda tugas, yang mana tugasnya itu Ibu akan memanggil salah satu dari Ananda untuk maju ke depan, yang mana tugasnya itu anak-anak Ibu harus bisa membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Paham? Oke, deal ya. Oke. Jadi Ibu tutup kembali ya. Jika ada salah Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.